Itu adalah pertama kalinya anak laki-laki itu terbang di kelas 1, dan ia duduk di sebelah seorang presiden perusahaan. Sang presiden melihat pakaian anak itu dan langsung tahu bahwa dia bukan orang kaya. Ketika pramugari datang untuk mencatat pesanan makan siang para penumpang, ia menanyakan kepada semua orang, kecuali anak laki-laki itu. Ketika anak itu meminta untuk memesan makanan, pramugari mengatakan bahwa karena dia menggunakan poin untuk meningkatkan kursinya ke kelas 1, dia tidak berhak menikmati layanan makan kelas 1. Mendengar itu, sang presiden segera memesankan makanan untuk anak itu. Anak itu merasa sangat berterima kasih kepadanya. Kemudian presiden memperhatikan bahwa anak tersebut sedang membaca buku ujian keuangan. Ia menjadi bersemangat karena ternyata ia juga bekerja di bidang keuangan. Keduanya pun dengan cepat saling bertukar informasi kontak. Beberapa hari kemudian, anak itu tiba-tiba menelepon presiden dan berkata bahwa apartemennya mengalami kebocoran air. Lalu bertanya apakah ia bisa menginap di rumah presiden semalam. Presiden pun setuju. Tak lama kemudian, anak itu datang membawa koper. Keesokan paginya, presiden bangun dan mendapati anak itu sedang jogging. Ia bahkan membawakan sarapan untuk presiden. Karena presiden sedang terburu-buru dan harus bersiap untuk panggilan konferensi, ia meminta anak itu untuk menjadi sopirnya. Saat di mobil, presiden mengikuti rapat daring sambil menikmati sarapan yang disiapkan anak itu. Sejak hari itu, anak tersebut terus tinggal di rumah presiden. Untuk meninggalkan kesan baik, ia mengambil alih semua pekerjaan rumah tangga. Suatu hari mereka berbincang santai tentang saham. Dari situ, anak itu mengetahui beberapa perusahaan menjanjikan dari sang presiden. Tak lama kemudian, anak itu menggunakan sisa uangnya sebesar $30.000 dan berhasil memperoleh keuntungan hingga $70.000. Presiden berpikir anak itu sebaiknya berinvestasi lebih banyak. Anak itu kemudian menyarankan agar mereka menggunakan akunnya untuk berdagang saham. Dan setelah mendapat keuntungan, sebagian akan dibagikan kepada presiden. Karena presiden bekerja di bidang keuangan, ia tidak diperbolehkan memperdagangkan saham atas namanya sendiri. Dan semua akun keluarganya diawasi oleh pihak bank. Ide anak itu membangkitkan keserakahan presiden. Mereka pun membuat akun bersama. Meskipun akun itu terdaftar atas nama dan identitas anak tersebut, kata sandinya ditetapkan oleh presiden, yang juga menyimpan kartu banknya. Dengan cara itu, mereka segera mendapatkan keuntungan besar pertama mereka. Setelah setiap transaksi, presiden diam-diam memeriksa riwayat login akun, dan menemukan bahwa anak itu tidak pernah masuk sendiri. Sejak saat itu, presiden mulai benar-benar mempercayainya. Beberapa bulan kemudian, presiden bangun dan mendapati bahwa anak itu sudah pergi. Meskipun sarapan sudah tersedia di meja, telepon anak itu tidak dapat dihubungi. Presiden langsung merasa ada yang tidak beres. Ia